Alhamdulillah, timnas tahan imbang Arab Saudi. Bang Paes bikin jantung se-Indonesia berasa mau copot. Portugal sikat Kroasia. Serbia tahan sang juara Eropa. Masih banyak loh berita-berita menarik edisi hari ini. Yuk langsung aja kita simak selengkapnya, gengs. Check it out! Kejutan, Bahrain tumbangkan Australia. Laga Australia versus Bahrain berlangsung di Robina Stadium. Australia kalah 0-1 meski tampil di kandang dan kebobolan karena bunuh diri Harry Souttar di menit ke-89. Hasil yang cukup di luar dugaan. Arab Saudi versus Indonesia, tim Garuda tahan Green Falcon 1-1. Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City. Tim Garuda sempat unggul lebih dulu melalui Ragnar Oratmangun di menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Juwair menjelang turun minum. Green Falcons punya peluang berbalik memimpin di menit ke-79 usai mendapatkan penalti. Namun Martin Paes tampil gemilang dengan menepis eksekusi Salem Al-Dawsari. Tak ada tambahan gol di sisa laga, Indonesia pun berhasil menahan Arab Saudi 1-1 dan dengan hasil ini timnas berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 1 poin. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang bantai China 7-0. Jepang versus China berlangsung di Saitama Stadium. Tuan rumah tampil luar biasa dan berhasil membantai China. Jepang unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Wataru Endo dan Kaoru Mitoma. Di babak kedua Jepang menambah 5 gol lewat 2 gol Takumi Minamino, Junya itu di menit ke-77. Daisen Maeda di menit ke-87 dan Takefusa Kubo di penghujung laga. Hasil ini membuat Jepang untuk sementara duduk di puncak klasemen grup C dengan 3 poin. Hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Di laga grup A, Qatar kalah 1-3 dari Uni Emirat Arab. Iran menang 1-0 atas Kirgistan. Uzbekistan menang 1-0 atas Korea Utara. Dengan hasil itu, Uni Emirat Arab, Iran, dan Uzbekistan bercokol di peringkat ke-1, 2, dan 3 dengan raihan 3 poin. Sementara di laga grup B, Korea Selatan ditahan imbang Palestina 0-0. Irak menang 1-0 atas Oman. Yordania bermain imbang 1-1 dengan Kuwait. Dengan hasil itu, Irak memuncaki grup B dengan 3 poin. Debut Martin Paes di timnas, blunder dulu, tepis penalti kemudian. Martin Paes nyaris menandai debutnya dengan timnas Indonesia sebagai pesakitan. Blundernya berujung penalti, tetapi ia menebusnya secara konstan. Ia dengan tenang dan tepat menebak arah tembakan Al-Dawsari yang menyasar sisi kirinya. Seketika Paes pun mengalami situasi from zero to hero dan sukses menciptakan panggungnya sendiri. Tahan imbang Arab Saudi, Indonesia cetak sejarah. Ada 3 sejarah yang dibuat timnas Indonesia setelah tahan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran apa saja? Yang pertama, poin pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang kedua, negara ASEAN pertama yang tahan Arab Saudi di kandang lawan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang ketiga, negara ASEAN pertama yang enggak kalah di matchday pertama babak ketiga.
Portugal versus Kroasia, Ronaldo dan kawan-kawan menang 2-1. Portugal menjamu Kroasia di Estadio da Luz. Tuan rumah langsung menggebrak dan unggul cepat lewat aksi Diogo Dalot di menit ke-7. Ronaldo mengadakan keunggulan Portugal di menit ke-34. Kroasia berhasil menipiskan keunggulan lewat gol bunuh diri Diogo Dalot di menit ke-41. Ada tambahan gol di sisa laga, skor 2-1 untuk kemenangan Portugal menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Portugal berhasil meraih 3 poin dan berada di peringkat kedua Liga A Grup 1. Serbia menahan sang juara Eropa. Bermain di kandang sendiri, Serbia digempur tim Matador selama 90 menit. Statistik menunjukkan Spanyol unggul dalam segala hal. Namun tuan rumah mampu menahan gempuran tim tamu dan berhasil membuat skor 0-0 bertahan hingga laga bubar. Dengan hasil ini, Spanyol dan Serbia sama-sama meraih 1 poin dan berada di peringkat kedua dan ketiga Liga A Grup 4. Denmark bungkam Swiss. Pada laga dihelat di Arken Stadium, tuan rumah menang susah payah. Gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-82 lewat aksi Patrick Dorgu di menit ke-82 dan Pierre-Emil Højbjerg di menit ke-90+2. Skor 2-0 untuk kemenangan Denmark menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Denmark memimpin Liga A Grup 4 dengan raihan 3 poin. Hasil lengkap UEFA Nation League hari ini. Azerbaijan kalah 1-3 dari Swedia. Belarus bermain imbang 0-0 dengan Bulgaria. San Marino menang 1-0 atas Liechtenstein. Irlandia Utara menang 2-0 atas Luxembourg. Estonia kalah 0-1 dari Slovakia. Skotlandia kalah 2-3 dari Polandia. Hijrah ke E-League, Juan Mata resmi gabung Western Sydney Wanderers. Mantan gelandang Manchester United dan Chelsea, Juan Mata resmi bergabung dengan klub Australia Western Sydney Wanderers untuk musim 2024-2025. Pemain serba bisa berusia 36 tahun itu pindah ke Wanderers setelah meninggalkan klub Jepang Vissel Kobe pada bulan Januari. Dalam pernyataan resminya, Mata mengungkapkan rasa antusiasme dan semangatnya untuk memulai petualangan baru di E-League. Ia merasa bersyukur dengan kesempatan yang ia dapatkan dan berharap bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim barunya. Gomez, MU layak tinggalkan demi perbaikan karir. Angel Gomez kini menikmati kebintangannya bersama Lille di Ligue 1 Prancis, di mana dia terus menunjukkan penampilan gacor. Buah dari penampilan moncernya bersama Lille membuatnya dapat panggilan timnas senior Inggris di bawah pelatih interim Lee Carsley. Gomez secara terang-terangan dan cukup menohok mengatakan keputusannya meninggalkan Manchester United terbukti layak karena itu memperbaiki karirnya. Bisa berada di posisi sekarang ini, meninggalkan MU untuk Lille membuat segalanya terasa layak. Morgan Gibbs-White sambut positif penunjukan Lee Carsley di timnas Inggris. Pemain yang baru dipanggil ke timnas Inggris, Morgan Gibbs-White, merasa antusias dengan penunjukan Lee Carsley sebagai pelatih interim timnas senior. Gibbs-White, bintang Nottingham Forest yang merupakan bagian dari tim Inggris U21 asuhan Carsley di Euro U21, merasa bahwa peran ini sangat cocok untuk mantan pelatihnya tersebut. Gibbs-White menjelaskan bahwa sesi latihan pertama di bawah Carsley berlangsung positif, meskipun belum terlalu mendalami taktik. Andy Cole, MU tak bisa terlalu mengandalkan Manuel Ugarte.
Manchester United akhirnya meresmikan transfer Manuel Ugarte. Bintang asal Uruguay tersebut didatangkan dengan harapan mampu memberikan dampak instan bagi penampilan setan merah, khususnya di lini tengah mereka. Legenda Manchester United Andy Cole mengingatkan semua pihak untuk tidak terlalu berharap banyak dengan kehadiran Manuel Ugarte di dalam skuad setan merah, karena kebangkitan setan merah tergantung pada seluruh anggota tim, bukan hanya satu atau dua pemainnya saja. Noni Madueke kesal dengan berita negatif soal Chelsea. Winger Chelsea, Noni Madueke menyatakan bahwa rumor negatif tentang situasi di klubnya terlalu dibesar-besarkan. Ia memuji kehidupan di bawah asuhan Enzo Maresca yang menurutnya membawa suasana positif meski ada berbagai perubahan di tim. Pemain berusia 22 tahun itu mengungkapkan kepada Talksport bahwa apa yang dilihat publik tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya. Madueke memuji Maresca sebagai pelatih yang hebat dan taktis yang banyak membantunya mengembangkan permainan. Sevilla menjauh, ex-striker Atletico Madrid masih cari klub baru. Ex-striker Atletico Madrid dan Barcelona Memphis Depay dikabarkan masih mencari klub baru. Klub La Liga Sevilla yang terkini dikaitkan dengan transfer pemain asal Belanda tersebut ternyata semakin menjauh karena merasa sang pemain di luar jangkauan mereka. Depay masih berusia 30 tahun dan terbukti musim lalu bahwa ia masih efektif bermain di level papan atas. Meski demikian, rekor cederanya dan penampilannya yang tidak konsisten membuat frustasi baik Atletico dan Barcelona selama 3 tahun terakhir. Tanpa jalani operasi, De Jong bakal kembali berlatih untuk Barcelona. Barcelona berpotensi bakal kehadiran Frenkie De Jong dalam waktu dekat. Sang pemain disebut sudah membaik dari cedera hamstring yang menderanya sejak April lalu dan dirinya belum bermain lagi sampai hari ini. Sebelumnya sempat muncul kabar jika sang pemain akan menjalani operasi. Andai pasca jeda internasional dirinya belum diketahui kapan akan tampil lagi. Operasi perlu dilakukan lantaran klub layak mengetahui kapan pemain dengan bayaran tertingginya itu bisa mentas lagi. Ronald Araujo terancam bakal lama bela Barcelona. Bek andalan Barcelona Ronald Araujo terancam untuk kembali bermain dalam waktu yang lama. Kemungkinan baru bisa bermain akhir November. Araujo diam-diam bekerja sama dengan seorang fisioterapis di Uruguay untuk membantu 4 kemenangan beruntun tim di bawah pelatih baru Hansi Flick yang sangat menantikan kepulangannya. Sifat Araujo yang lincah diharapkan menjadi sifat yang sangat diperlukan bagi Flick, terutama mengingat bek berusia 25 tahun itu membentuk kemitraan yang saling melengkapi dengan Kubarsi musim lalu. Al Nassr siap duetkan Ronaldo dengan mantan rekan setimnya. Al Nassr disebut tertarik mengamankan mantan rekan setim Cristiano Ronaldo di Juventus, Adrien Rabiot. Mereka siap membuka penawaran kontrak sebesar 20 juta euro pada pemain Prancis itu. Rabiot saat ini berstatus tanpa klub pasca kontraknya bersama Juventus musim panas kemarin. Namanya sempat dikaitkan dengan berbagai tim Eropa. Namun tidak ada pendekatan pasti kepadanya dan ia masih berstatus tanpa klub. Sejauh ini belum ada keputusan, namun negosiasi kontraknya akan ditangani ibu sekaligus agennya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!